Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Putra Arum Kinanti kelas 3B akan mempresentasikan sebuah materi mengenai reovirus. Reoviridae merupakan golongan virus yang mempunyai virion tak berselubung dengan simetris ikosahedra yang berdiameter 60-80 nanometer, mempunyai genom RNA untai ganda dan bersegmen. Reovirus atau virus RRO atau Respiratory Enteric Orphan adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi pada hidung tenggorokan dan paru-paru. Untuk isolasi virus ini, bahan diambil dari alat morfologi reovirus. Reovirus memiliki virion berdiameter 60-80 nanometer, mengandung double stranded RNA dengan struktur simetri kunikal terdiri dari 10-12 segmen dan memiliki dua kulit kapsid konsentris, masing-masing berbentuk ikosahedral. Tidak dijumpai selubung. Partikel-partikel berkulit tunggal yang tidak memiliki kapsid luar memiliki kulit luar yang kasar dan berdiameter 50-60 nanometer. Inti sebelah dalam partikel itu berdiameter 33-40 nanometer. Kapsid sebelah dalam pada semua genus menunjukkan subunit yang nyata. Bentuk menular virus ini adalah partikel berkulit ganda. Macam genus dari Reoviridae. Yang pertama, reovirus. Reovirus dapat dengan mudah dikembangkan dalam biakan primer benda kerah atau manusia dengan menimbulkan efek sitopatik yang khas. Virus yang diinokulasi secara intraserebral dapat menginduksi terjadinya suatu ensefalitis pada mencit baru lahir serta dapat menggumpalkan eritrosit dengan O dalam air garam faal pada suhu 22 derajat Celcius. Reovirus biasanya tidak stabil terhadap panas, pH 3,0 sampai 9,0 dan pelarut lemak, tetapi dapat diinaktivasi oleh etanol 95%, fenol, dan klorin. Sedikit perlakuan dengan enzim proteolitik akan menambah infektivitasnya. Reovirus mengandung suatu hemaglutinin untuk golongan darah O manusia atau eritrosit sapi. Yang kedua, rotavirus. Virion rotavirus mempunyai diameter keseluruhan sebesar 60-66 nanometer dan mempunyai lapisan kapsone rangkap yang mengelilingi pusatnya dan memberikan gambaran sebuah roda. Rotavirus dapat dilihat dengan mikroskop elektron dalam sediaan tinja dari 20-40% anak berumur 5 tahun ke bawah yang menderita gastroenteritis dan partikel-partikel yang besarnya 27 nanometer yang spesifik bagi calicivirus, astrovirus, dan virus lain yang mirip golongan coronavirus dapat ditemukan pada 1-5% anak lainnya yang menderita gastroenteritis. Rotavirus adalah penyebab utama diare pada bayi, manusia, dan binatang muda. Beberapa rotavirus merupakan agen penyebab diare infantil pada manusia. Yang ketiga, orbivirus. Orbivirus adalah virus yang termasuk dalam famili reovirus. Semua anggota dari genus orbivirus atau virus orbi dapat berkembang baik dalam serangga ke tumbuh-tumbuhan atau vertebrata lainnya. Virus ini telah diisolasi dari lebih 150 jenis serangga dan beberapa vertebrata, walaupun pada vertebrata antibodi terhadap virus ini lebih banyak. Berikut penyakit yang disebabkan oleh Reoviridae. Yang pertama, diare yang disebabkan oleh rotavirus, juga disebut usus. Infeksi usus rotavirus adalah penyebab paling umum dari diare pada bayi dan anak-anak. Rotavirus atau virus berbentuk cincin adalah biang kerok dari infeksi pada usus yang paling utama pada anak-anak di bawah umur 5 tahun. Demam dan muntah-muntah merupakan tanda awal infeksi rotavirus dan biasanya muncul dalam 2 hari setelah terpapar virus. Kemudian diikuti oleh diare selama 3-8 hari. Infeksi juga bisa menyebabkan nyeri pada daerah perut. Gejala-gejala pada anak yang pertama mengalami diare lebih dari 24 jam.
Kedua, terlihat lemas, mengantuk, dan rewel. Ketiga, muntah-muntah yang sering. Keempat, demam dengan suhu 40 derajat Celcius atau lebih. Buang air besar dengan feses berwarna hitam, mengandung darah atau nanah. Sudah terdapat tanda-tanda dehidrasi seperti mulut kering, buang air kecil berkurang, menangis tanpa mengeluarkan air mata, tampak mengantuk, penurunan kesadaran, rasa haus yang berlebihan, ujung jari terasa dingin atau mata dan ujung-ujung terasa cengok. Gejala pada orang dewasa yang pertama, diare lebih dari 2 hari, demam dengan suhu 39 derajat sampai 40 derajat Celcius atau lebih. Tanda-tanda dehidrasi seperti rasa haus yang berlebihan, mulut kering, lemas, pusing. Pada saat berdiri, kepala berkunang-kunang, buang air sedikit. Muntah darah atau buang air dengan feses disertai darah. Pengobatan penyakit yang disebabkan oleh Rheophyridae. Pertama, tidak ada obat yang spesifik yang diberikan untuk infeksi rotavirus. Infeksi ini akan membaik dengan sendirinya setelah 3-7 hari. Obat anti diare dan antibiotik tidak dianjurkan pada infeksi. Obat anti diare dan antibiotik tidak dianjurkan pada infeksi rotavirus. Memberikan probiotik untuk menjaga keseimbangan flora normal bakteri baik dalam usus. Mencegah terjadinya dehidrasi merupakan penanganan yang paling utama. Dehidrasi ringan pada anak-anak dan orang dewasa dapat ditangani di rumah dengan cara memperbanyak asupan cairan, termasuk Oralit. Penderita dapat dirawat di rumah, juga dianjurkan untuk tetap berada di rumah hingga kesehatannya pulih agar tidak menularkan ke orang lain. Kemudian diagnosis untuk Rheophyridae. Yang pertama, diagnosis laboratorium berdasar pada adanya virus dalam feses yang dikumpulkan pada awal penyakit dan pada saat kenaikan titer antibodi. Virus dalam feses ditunjukkan melalui IEM, imunodifusi atau ELISA. Dimungkinkan menentukan tipe asal nukleat rotavirus dari spesimen feses melalui PCR. Tes serologis dapat digunakan untuk mendeteksi suatu kenaikan titer antibodi, terutama ELISA. Berikut perkembangan virus dalam sel. Rotavirus adalah agen yang bersifat pemilih dalam hal kultur. Kebanyakan rotavirus grup A dapat dibiarkan jika sebelumnya diberikan enzim proteolitik tripsin, dan jika terdapat tripsin dalam level yang rendah dalam medium kultur jaringan. Ini bisa memecahkan protein kapsid luar dan memudahkan pelepasan selubung. Sangat sedikit strain rotavirus yang grup A yang telah dibiarkan. Berikut replikasi dan siklus hidup Rheophyridae. Virus dalam keluarga Rheophyridae memiliki genom yang terdiri dari RNA beruntai ganda tersegmentasi. Karena itu, replikasi terjadi secara eksklusif di sitoplasma, dan virus mengkodekan beberapa protein yang diperlukan untuk replikasi dan konversi genom dsRNA menjadi positif negatif RNA. Virus dapat memasuki sel inang melalui reseptor pada permukaan sel. Reseptor ini tidak diketahui tetapi diduga termasuk asam sialat dan molekul adhesi junctional atau disingkat JAMS. Virus ini sebagian tidak dilapisi oleh protease di endolisosom, di mana kapsid dicerna sebagian untuk memungkinkan masuknya sel lebih lanjut. Partikel ini kemudian memasuki sitoplasma dengan proses yang belum diketahui, di mana genom ditranskripsi secara konservatif menyebabkan kelebihan untai positif yang digunakan sebagai template mRNA untuk mensintesis untaian indera. Partikel virus mulai berkumpul di sitoplasma 6-7 jam setelah infeksi. Penerjemahan berlangsung dengan pemindaian yang bocor, penindasan penghentian, dan lompatan ribosom. Virus keluar dari sel inang dengan gerakan virus terpadu monopartit dan non-tubulus, pergerakan sel ke sel, dan ada dalam tubuh oklusi setelah sel mati tetap menular sampai menemukan inang lain.